Oke, sekarang kita lanjut ke bunga anuitas. Bagaimana cara menghitungnya? Oke. Sekarang di sini ya, kita masuk ke sisa pokok dulu. Di sisa pokok ini berarti sama dengan bulan pertama. Sisa pokok di bulan ke-0 ini sama dengan pinjaman. Berapa tadi? Ini kita sama dengan dulu ya. Sama dengan, kemudian kita klik yang pinjaman 12 juta ini, kita enter. Oke. Sekarang di sini 12 juta. Nah, di sini ada cara penghitungan yang agak berbeda. Jadi kita hitung dulu angsuran bunganya, gitu ya. Angsuran bunganya kita hitung. Jadi kita klik di sini, sama dengan, nah, sisa pokok ini mana? Ini berarti ya, sisa pokok kemudian dikali dengan bunga. Nah, kita geser dulu, kali dengan bunga ini, klik, kemudian tekan Fn F4, kita kunci ya, kemudian dibagi tenor, kita geser lagi, di sini bagi dengan tenor, kita kunci Fn F4. Oke ya, sini, kemudian ini rumusnya. Oke, sekarang kita enter. Angsuran bunganya sudah ya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita akan menghitung terkait dengan jumlah angsuran, ya, jumlah angsuran. Nah, sebentar, agar mempermudah kerja kita, saya kecilkan saja ya. Oke, ini saya kecilkan seperti ini, semoga masih bisa dilihat ya. Jadi kita akan menghitung jumlah angsuran di bulan pertama. Yang harus kita lakukan adalah sama dengan, kita masukkan rumus, sama dengan buka kurung pinjaman. Pinjamannya mana? Ini berarti ya, pinjaman, kemudian kita Fn F4, kita kunci dulu, kemudian dikali dengan buka kurung bunga. Di sini bunga 10%, kita kunci lagi Fn F4, kemudian kita bagi dengan tenor, itu 12 bulan, Fn F4, kemudian tutup kurungnya 2 kali, kemudian dibagi, buka kurung lagi, 1 dikurang 1 dibagi, kemudian buka kurung lagi, 1 plus bunga. Di sini ya, bunga kita klik lagi, bunga, kemudian kita klik Fn F4, kita kunci lagi, dibagi dengan tenor, ini kita klik 12-nya, kita kunci lagi Fn F4, tutup kurung, kemudian ini dipangkat ya, shift 6, dipangkat dengan tenor. Tenornya berapa? 12 bulan. Ini berarti 12 bulan. Kemudian kita Fn F4 lagi, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter. Oke. Jadi jumlah angsurannya adalah 1.054.991. Nah, selanjutnya kita akan menghitung terkait dengan angsuran pokok. Nah, angsuran pokoknya ini adalah rumusnya sama dengan jumlah angsuran. Nah, ini jumlah angsuran dikurang dengan angsuran bunga. Nah, ini angsuran bunga dikurang dengan ini ya. Maka kita enter. Oke. Selanjutnya, sisa pinjaman sama dengan sisa pokok di bulan ke-0 ya. Ini 12 juta. Oke ya. Jadi sudah kita dapatkan dengan rumus tadi. Sisa pinjamannya 12
juta di bulan 1, angsuran pokoknya 954.000 sekian, kemudian angsuran bunganya 100.000, jumlah angsurannya 1 juta sekian ya. Nah, sekarang kita ingin lihat sisa pokok di bulan pertama, berarti sisa pokoknya adalah sisa pinjaman dikurangi angsuran pokok. Kita enter. Oke, data di bulan pertama sudah kita dapatkan, tinggal kita blok saja, kita geret ke bawah. Sekarang kita lihat di bulan ke-12 sudah tidak ada sisa pokoknya lagi. Nah, sekarang kita hitung jumlah angsuran pokoknya ya. Angsuran pokoknya kita hitung sama dengan sum. Kemudian di sini kita blok, tutup kurung. Nah, lihat 12 juta. Betul ya, sesuai dengan jumlah pinjamannya 12 juta. Angsuran bunga ya kita hitung. Buka kurung. Kita blok. Tutup kurung, enter. Nah, kita lihat sekarang kita hitung jumlah pokoknya ditambah bunganya ya. Sama dengan berarti ini jumlah pokoknya berapa ditambah dengan jumlah bunganya berapa. Oke. Sudah kita dapatkan. Nah, sekarang coba kita hitung. Coba kita lihat perbandingannya ya. Kita lihat perbandingannya. Ini bunga flat. Kemudian ini bunga menurun. Ini bunga anuitas. Ini saya perkecil terlebih dahulu agar mudah dilihat secara keseluruhan. Oke, sudah. Nah, kita lihat ya. Di sini ada perbedaan. Perbedaannya adalah kalau bunga tetap itu angsurannya tetap per bulan. Bunga efektif juga angsurannya tetap per bulan. Tapi bunga anuitas angsurannya naik. Di bulan pertama agak kecil, di bulan kedua naik, bulan ketiga naik, sampai bulan selanjutnya yaitu bulan ke-12 itu terus naik dia angsuran pokoknya. Kemudian dalam hal ini naik tapi tetap jumlahnya akan 12 gitu ya. Jadi di sini kan 954 tuh. Nah, 954, 962, 970, 979 terus lama-lama naik tapi totalnya tetap 12 juta. Kemudian kalau bunga tetap itu angsurannya juga tetap. Angsurannya tetap 100.000 per bulan. Sampai dari bulan 1 sampai bulan 12 itu 100.000. Nah, sedangkan di bunga efektif atau bunga menurun, angsuran bunganya kita harus bayar bunganya itu menurun gitu jumlahnya. Dari awalnya dari bulan pertama 100.000 menurun menjadi 90.000 sekian di bulan kedua sampai di bulan ke-12 itu menurun. Dan bunganya ternyata lebih kecil, hanya sebesar Rp650.000 gitu. Nah, sedangkan di bunga anuitas, nah angsuran bunganya juga menurun. Nah, angsuran bunganya menurun yaitu dari 100.000 menjadi 92.000 sekian di bulan kedua, 84.000 di bulan ketiga sampai seterusnya. Angsuran bunga dengan sistem anuitas maupun angsuran bunga dengan sistem bunga menurun itu mirip-mirip. Jumlah bunganya mirip ya. 650.000 ini 659.888. Kesimpulan lainnya adalah bunga efektif atau bunga menurun dan bunga anuitas itu mirip-mirip. Mirip-mirip di bunganya gitu ya. Di bunganya hampir mirip, namun di angsuran pokoknya berbeda. Kalau bunga anuitas angsuran pokoknya dari kecil sampai besar di bulan-bulan berikutnya, sedangkan di bunga efektif itu tetap dia mirip dengan bunga tetap. Tentu dengan kita menghitung bunga ini kita paham nih, kalau kita menggunakan bunga anuitas maka berapa angsuran atau sisa pokok yang masih di bulan ke-10 misalkan. Ya sudah, berarti kalau di bulan ke-10 kalau menggunakan bunga anuitas sisa pokoknya tinggal 2 juta
83.000 sekian. Tapi kalau dengan di bunga menurun atau bunga efektif, di bulan ke-10 berarti 2 juta. Kalau bunga tetap di bulan ke-10, sisa pokoknya yang masih harus dibayar masih 2 juta. Nah, ini tentu nanti kita sesuaikan dengan keuangan kita. Apakah kita sanggupnya dengan atau cocok keuangan kita cocoknya dengan bunga tetap atau bunga efektif atau bunga menurun. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi keuangan kita dan tentu juga disesuaikan dengan peraturan atau ketentuan lembaga yang memberikan pinjaman ke kita. Begitu ya. Semoga bermanfaat.